Shalom, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 1, kelompok 8 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Pak dengan dosen pengampu Ibu Tri U Oematan MPDK. Ya baik, saya akan membawa materi tentang tokoh Horace Bushnell. Horace Bushnell adalah seorang teologi Amerika yang menyambungkan pemikiran bagi teori dan praktik pendidikan agama Kristen, dan juga mengerahkan buku Kristiani Natural. Buku ini merupakan hasil refleksi Bushnell mengenai anugerah Allah yang dirasakan dalam setiap kehidupan. Kehidupan keluarga, kehidupan Kristen, berdasarkan pengalaman sebagai pendeta jemaat kongresional. Bushnell menyatakan bahwa teologi mengorbankan kemauan manusia demi penekanan atas kedaulatan Allah sehingga menjadi manusia sama sekali tidak berdaya untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Riwayat kehidupan Bushnell. Bushnell lahir pada tanggal 14 April 1802 sebagai anak sulung keluarga petani yang tinggal di desa. Ketika ia sudah berusia 20 tahun, ia pun melanjutkan pendidikannya ke Universitas Yale pada tahun 1923. Di Universitas Yale, Bushnell selalu rajin menekuni studi olahraga dan musik. Sesudah tamat dari Yale, pada tahun 1827, Bushnell mulai melayani sebagai seorang guru. Namun pelayanan tersebut tidak sesuai dengan minat Bushnell. Akhirnya, setelah 5 tahun menjadi guru, Bushnell pun pindah ke kantor surat kabar New York Journal of the Commerce pada tanggal 22 Mei 1833. Ia ditabiskan dan dilantik menjadi pendeta jemaat New Crom di kota Hartford, negara bagian Connecticut. Menurut pemikiran Bushnell, terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, teologi keagamaan. Bushnell menyampaikan bahwa bahasa pun itu pasti dimulai dari orang-orang yang setuju dengan sebuah bunyi yang tertuju pada suatu benda di depannya. Setelah banyak orang yang menerima berbagai bunyi sebagai dasar komunikasi satu dan yang lain, maka kelompok manusia itu telah menyusun tata bahasanya sendiri. Adapun orang-orang tersebut yang belum mampu mengucapkan gagasan yang sama sekali tidak berkaitan langsung pada benda yang kelihatan. Namun, untuk mengatasi hal ini, orang-orang harus menghubungkan kata tertentu atau kata lain yang menghasilkan gagasan tentang perasaan. Bushnell mengatakan ada 5 asas yang sangat diperlukan untuk menyoroti penggunaan bahasa pada kalangan Kristen. Yang pertama, pengalaman pribadi akan menentukan arti. Yang kedua, kenyataan rohani yang hanya dapat diungkapkan melalui Kristen. Yang ketiga, peristilahan keagamaan bersifat paradoks. Yang keempat, peristilahan keagamaan yang menunjukkan pada kebenaran. Yang kelima, bahasa keagamaan membangkitkan iman. Teori yang kedua yaitu pendidikan agama Kristen. Tokoh utama Bushnell dalam pendidikan agama Kristen adalah anak-anak. Bagi Bushnell, pendidikan agama Kristen yang paling dasar adalah ketika seorang dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan iman Kristen. Dengan demikian,
Pendidikan agama Kristen adalah pelayanan pedagogis dari pihak orang tua dan gereja secara khusus melibatkan kaum muda dengan cara yang wajar dalam pengalaman keluarga Kristen dan kehidupan jemaat. Teori yang ketiga yaitu tujuan pendidikan agama Kristen. Bagi Busnel, tujuan pendidikan agama Kristen sering terjadi dalam kehidupan yang dimulai pada usia anak-anak, dewasa, dan warga jemaat. Tujuan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak agar anak tersebut dapat menerima kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Contohnya, belajar bertindak baik, bertumbuh secara wajar dalam iman Kristen. Tujuan agama Kristen bagi orang tua yaitu untuk memberi pengalaman belajar yang menolong orang tua dalam mempertimbangkan sejumlah cara agar mengurus rumah tangga dan juga dampaknya bertumbuh baik bagi anak. Tujuan pendidikan agama Kristen untuk warga jemaat adalah agar menyediakan pengalaman belajar secara teratur sepanjang umurnya melalui seluruh liturgi kebaktian, khususnya melalui khotbah dan pembacaan Alkitab. Kesimpulan adalah Horeca Busnel adalah sebagai pendeta jemaat kongregasional. Busnel menyatakan bahwa teologi mengorbankan kemauan manusia. Akhirnya setelah 5 tahun menjadi guru, Busnel pun pindah ke kantor surat kabar dan pada tanggal 22 Mei 1833 ia ditabiskan dan dilantik menjadi pendeta jemaat. Bagi Busnel terjadi dalam kehidupan dimulai dari usia anak-anak, dewasa, dan yang terakhir adalah warga negara. Sekian dan terima kasih.